Tentu saja ini menjadi ujian pertama bagi SBY, sang presiden baru. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam program podcast spesial. Ya Syedaralun, podcast ini disiarkan di kanal YouTube dan juga Facebook serambinews.com, serta nantinya juga akan diturunkan dalam edisi print harian Serambi Indonesia. Syedaralun, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab kita sapa Pak SBY, memiliki ikatan yang kuat dengan Aceh. Pak SBY bersama Wakil Presiden Pak Yusuf Kala terlibat penuh dalam proses mengakhiri konflik di Aceh. Pada masa kepemimpinan Pak SBY lah Syedaralun, masyarakat internasional mencatat sejarah berhentinya salah satu konflik bersenjata paling panjang dan mematikan di dunia. Ya, kesepakatan damai yang ditandatangani oleh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 menjadi awal bagi peradaban Aceh baru yang aman dan damai. Kesepakatan damai ini Syedaralun memberikan jaminan keamanan dan akses seluas-luasnya kepada dunia internasional untuk membantu Aceh pasca dihantam oleh gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Tentunya Syedaralun, rakyat Aceh tak pernah melupakan peran dan jasa Pak SBY dalam mengakhiri konflik dan membangun kembali Aceh pasca tsunami. Syedaralun, sebuah angka fenomenal dipersembahkan oleh rakyat Aceh untuk pasangan SBY Budiono pada Pilpres 2009. Nyaris 100% rakyat Aceh memberikan suaranya kepada Pak SBY. Sebuah angka yang mungkin Pak SBY pun akan sulit melupakannya. Syedaralun, pada bulan Desember 2023 ini, setelah 19 tahun bencana tsunami dan 18 tahun damai Aceh, Pak SBY alhamdulillah kembali berkunjung ke Tanah Rencong. Alhamdulillah di tengah kesibukannya beliau menyempatkan hadir untuk menerima permintaan wawancara eksklusif dengan serambinews.com. Bersama saya, Siti Masyita, kita akan berbincang-bincang dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, terkait perdamaian dan penanganan Aceh pasca gempa dan tsunami dengan topik merawat perdamaian Aceh bersama Pak SBY. Sudah hadir bersama kita Syedaralun, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang di Aceh. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk kembali hadir ke Tanah Rencong. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Nak Sita. Alhamdulillah baik juga Pak. Baik Pak, jika saya tidak salah, terakhir kali Bapak berkunjung ke Aceh pada Januari 2019. Betul. Lalu bagaimana kesan Bapak dalam kunjungan ke Aceh kali ini Pak? Kesan saya ketika berkunjung kembali ke Aceh, kali ini saya melihat Aceh makin maju dan terus berkembang. Tentu ini baik dan insya Allah ke depan lebih dimajukan lagi sehingga harapan atau mimpi-mimpi indah saudara-saudara kami yang ada di Aceh terwujud dan diizinkan oleh Allah. Yang kedua, kali ini saya datang untuk mengenang sebetulnya, to remember, sebuah peristiwa yang sangat tragis, musibah besar, ujian Allah, yaitu tsunami yang terjadi 19 tahun yang lalu. Tepatnya hari ini, 26 Desember 2023, berarti 19 tahun yang lalu, 26 Desember 2004.
Saya tentu juga harus mengenang kembali jalan panjang setelah tsunami terjadi di tanah Tuhan ini. Kita merajut damai yang juga tidak mudah sebetulnya, tapi Allah kabulkan karena kita sungguh ingin hadir kedamaian yang sejati sehingga Aceh bisa membangun lebih baik. Kehidupan masyarakatnya akan menjadi tentram karena kedamaian yang telah dapat kita hasilkan. Itulah kesan saya dan perasaan saya. Terus terang tidak mudah karena saya masih sangat ingat luar biasa cobaan Allah waktu itu, ya, di seluruh tanah Aceh ini ibaratnya, yang itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dan saya menjadi saksi sejarah, saya menjadi pelaku sejarah. Oleh karena itulah kali ini saya memiliki kesan yang berbeda, campur aduk antara haru tapi juga bersyukur karena kedamaian datang sambil mengenang para syuhada yang telah berpulang ke rahmatullah karena tsunami. Baik, tentunya kami juga mengucapkan ribuan terima kasih Pak, karena berkat bantuan Bapak dan juga berkat dedikasi Bapak di saat tsunami tentunya bisa memberikan Aceh menjadi lebih baik lagi hingga saat ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih kembali. Baik, saya sering melihat di sosmed Bapak keseharian Bapak yang melukis. Nah, apa saja kesibukan Bapak keseharian selain melukis dan juga menjadi pembina voli, Pak? Iya, setelah saya ditinggal oleh istri tercinta, Mbak Sita, hidup saya memang sangat tidak mudah waktu itu. Saya sungguh kehilangan, saya sungguh bersedih. Oleh karena itulah saya harus mencari aktivitas sehari-hari saya untuk bisa mengelola perasaan dan hati saya yang sungguh bersedih. Saya memilih akhirnya melukis. Melukis bagi saya mendatangkan kedamaian. Juga mencintai alam ciptaan Tuhan karena saya melukis pemandangan atau landscape. Saya juga melukis karya fotografi almarhumah Ibu Ani yang saya abadikan sambil mengenang almarhumah. Kemudian betul saya membina bola voli karena dulu saya memang pemain bola voli. Saya masuk tim bola voli Akademi Militer dan sepanjang masa saya memang saya menyenangi voli. Oleh karena itulah saya bangun, saya dirikan, saya latih. Alhamdulillah meskipun sebagai newcomer, bola voli yang saya dirikan yang saya beri nama Lavani, artinya Love Ani, sayang Ani, sudah menjadi champion, satu juara pada tingkat nasional. Namun betul di luar saya melukis dan membina bola voli, sekali-sekali saya masih menulis esai atau membuat buku, sekali-sekali masih memenuhi undangan teman-teman untuk menghadiri seminar atau konferensi baik di dalam maupun di luar negeri, dan sekali-sekali saya masih menciptakan lagu. Itulah keseharian saya, sudah berjalan hampir 5 tahun ini dan insya Allah akan saya jalankan terus itu. Luar biasa, tentunya berkat cinta Bapak yang luar biasa kepada Bu Ani membuat Bapak bisa terus bangkit hingga saat ini ya Pak ya. Betul sekali. Luar biasa, kami juga turut berduka cita Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik Pak, kami sebagai generasi milenial Aceh ini ingin mendengar langsung cerita Bapak saat merintis hingga berhasil mewujudkan perdamaian di Aceh. Mungkin bisa Bapak berbagi sedikit ceritanya Pak? Bisa Mbak Sita. Jalannya cukup panjang, berliku dan sering mengalami masa pasang surut, ups and downs. Sebetulnya perjanjian Helsinki yang alhamdulillah mengakhiri konflik yang sudah sangat lama berkecamuk di tanah Tuhan ini, tanggal 15 Agustus 2005 dulu, itu puncak dari ikhtiar yang kita lakukan bersama. Saya pribadi menjadi bagian dari sejarah itu, dan ketika mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sejak tahun 2000 saya sudah mulai merintis jalan itu. Saya berkeliling di penjuru Aceh, semua kabupaten dan kota, hakikatnya sudah saya datangi, lebih dari sekali kadang-kadang saya bertemu dengan para ulama, para abu, para tokoh masyarakat, semua untuk memikirkan bagaimana kita bisa mengakhiri konflik bersenjata ini secara damai.
secara adil dan secara bermartabat. Itulah yang kita rintis sebetulnya, dan saya menjadi pelaku utama di situ. Pada tahun 2002 ada titik terang, waktu itu ada kesepakatan ditandatangani di Jenewa dan diharapkan bisa mengakhiri konflik. Namun Tuhan belum mengizinkan, masih ada masalah-masalah dan sehingga belum tuntas. Saya yang sungguh ingin damai hadir di Aceh tidak pernah menyerah. Saya masih berjuang dan berjuang, sehingga ketika Allah memberikan jalan kepada saya untuk maju sebagai calon presiden bersama pasangan saya Pak Yusuf Kala, dalam kampanye saya sampaikan, jika insya Allah Allah memberikan jalan kepada kami berdua memimpin Indonesia dan rakyat memberikan mandat, akan saya ulangi kembali untuk betul-betul menghadirkan kedamaian di Aceh ini. Jadi prosesnya panjang, penuh dengan tantangan, ditambah lagi ini juga suatu tragedi yang tidak pernah kita lupakan. Allah menguji datangnya gempa bumi dan tsunami di Aceh dengan korban jiwa sebesar itu, dengan kerusakan harta benda juga sebesar itu. Saya dulu sempat bertanya pada diri saya, ya Allah, saya itu ingin betul-betul menghadirkan kedamaian di Aceh, menyelesaikan konflik, tapi Engkau uji dengan musibah besar ini. Tetapi Mbak Sita, saya juga tidak menyerah. Saya masih punya harapan, saya masih punya hope. Apapun yang terjadi di Aceh ini selalu ada jalan. Kalau kita memang semua ingin menyelesaikan Aceh secara damai. Singkat kata, itulah proses panjang merajut damai, mengakhiri konflik yang akhirnya dengan keteguhan hati, dengan semua ikhtiar yang kita jalankan, Allah kabulkan. Saya juga masih ingat, bukan hanya kita menjalin komunikasi dengan saudara-saudara kita yang waktu itu berada dalam gerakan Aceh Merdeka, tetapi saya juga masih ingat saya membangun komunikasi dengan banyak pihak di dunia. Saya datang ke Swedia, ada perundingan di Tokyo, ada perundingan di Paris. Saya pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan dukungan. Saya ingin mendapatkan dukungan dunia untuk mengakhiri konflik Aceh itu secara damai. Itulah yang dulu juga saya jalankan. Alhamdulillah pada prinsipnya semua pihak memberikan dukungan. Tentu di negeri sendiri masih ada pro dan kontranya. Ada yang setuju dengan cara saya mengakhiri konflik secara damai, ada yang tidak setuju. Tapi dengan sabar saya jelaskan, tujuan kita ini adalah mengakhiri konflik Aceh damai dan kemudian bisa membangun masa depannya. Itulah cerita dari awal sampai akhir, tentu penuh dengan dinamika dan akhirnya datanglah kedamaian di Aceh yang alhamdulillah bisa kita nikmati hingga sekarang ini. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Tentunya ini menjadikan pelajaran bagi kami khususnya rakyat Aceh untuk terus ada harapan terkait apapun yang kami inginkan, Pak. Betul sekali. Aceh harus tetap punya mimpi-mimpi indah di masa depan, punya harapan, tapi disertai dengan kerja bersama. Para pemimpin yang ada di Aceh, pemimpin Indonesia semua punya tanggung jawab moral dan betul-betul berbuat. Setelah kedamaian datang, bangunlah Aceh menuju Aceh yang lebih adil, lebih sejahtera dan lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Semoga tercapai ya Pak. Amin insyaallah. Amin. Baik. Lalu Pak, dari berbagai bacaan yang saya baca, terutama dokumen di Serambi Indonesia, Pak SBY bersama Partai Demokrat pernah mencatat sejarah fenomenal di Aceh, Pak. Meraup lebih 90% suara di Pilpres 2009 dan sukses mengirim 7 kader Demokrat ke DPR RI. Bagaimana Bapak melihat ini? Apakah ada peluang bagi Partai Demokrat untuk kembali mengulang sejarah ini, Pak? Iya, Nak Sita. Tentu saya bersyukur pada Allah. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara kami yang ada di Aceh yang dulu tahun 2009 memberikan dukungan yang kuat kepada saya untuk memimpin Indonesia lagi yang periode kedua dan juga memberikan dukungan kepada Partai Demokrat yang saya gagas dan lahirkan. Saya tentu sungguh berterima kasih karena saudara-saudara kami masih ingat
apa yang saya lakukan bersama masyarakat Aceh sendiri untuk mendatangkan kedamaian dan juga untuk membangun kembali Aceh setelah diporak-porandakan oleh tsunami. Itu sungguh indah. Sekali lagi bersyukur pada Allah saya dan berterima kasih. Nah, tentang ke depan memang tantangannya berbeda. Dan saya tahu kompetisi makin keras di tanah Tuhan di Serambi Aceh ini. Tapi saya masih punya keyakinan insya Allah Demokrat di Aceh masih tetap bisa bertahan karena Demokrat itu juga mencintai masyarakat Aceh, ingin memajukan Aceh, sehingga saya masih punya optimisme pemilu tahun 2024 ini perolehan suara Demokrat menjadi lebih baik. Mungkin kursinya bertambah, mungkin persentasenya juga meningkat. Itulah yang ingin saya sampaikan, sekaligus ini harapan dan doa saya untuk perjuangan politik yang dilaksanakan Partai Demokrat. Baik, tentunya semoga harapan-harapan kita bisa terwujud ya Pak ya, apalagi menuju Aceh yang lebih baik ya Amin, Pak. amin. Ini ya Pak, alamin. Baik, bagaimana Bapak melihat kondisi Aceh pasca perdamaian hingga saat ini Pak? Saya lihat, saya ikuti meskipun tidak sering lagi sebagaimana saya masih berada di pemerintahan dulu. Mungkin tidak disadari oleh saudara-saudara kami yang ada di Aceh. Aceh terus berkembang, makin maju dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tetapi ingat bahwa membangun sebuah bangsa, membangun Aceh itu bukan sekali jadi, bukan proses 1, 2, 3 tahun. Ketika dicapai, ketika dihasilkan sesuatu, muncul lagi persoalan yang lain. Oleh karena itu, yang jelas sebagaimana yang saya lihat Aceh sekarang ini, tidak terbayangkan ketika masih konflik dengan setelah konflik berakhir. Tidak terbayangkan ketika tsunami datang memporak-porandakan bumi Serambi Aceh ini, kemudian bisa dibangun kembali. Nah, tentang ke depan, meskipun kondisinya makin baik, makin berkembang, tapi muncul pula harapannya lebih tinggi dari masyarakat Aceh. Nah, pemimpin harus meresponnya dengan penuh tanggung jawab. Artinya apa? Sudah membangun banyak hal, tetapi masih banyak lagi yang harus dibangun dan dihasilkan. Itulah penglihatan utuh saya terhadap Aceh, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Baik, berarti tanggung jawab memang harus dipegang teguh ya Pak ya? Iya. Dan harus dilaksanakan sebagaimana yang sudah diucapkan. Betul, dan semua harus ikut berikhtiar. Pemimpin pasti, pemimpin manapun, baik yang di Aceh maupun di Indonesia, tapi juga masyarakat Aceh, bimbingan para abu, tokoh masyarakat, semua pihak, termasuk dunia usaha, termasuk pendidikan, dan semuanya bersama-sama lah membangun dan memajukan Aceh. Insya Allah akan terwujud Aceh yang lebih maju. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, lalu Pak terkait rehab rekon di Aceh, apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak di saat menjabat? Atau mungkin masih ada yang belum tertangani, Pak? Kalau dikaitkan dengan tingkat kerusakan waktu itu yang luar biasa, saya membuat satu rencana strategis. Pertama, mengatasi bencana segera, namanya kegiatan tanggap darurat selama 3 bulan, yang itu juga luar biasa. Berkali-kali saya datang ke Aceh bersama almarhumah Ibu Ani waktu itu untuk memastikan tanggap daruratnya berhasil dengan baik, tercapai, dan kita lanjutkan dengan membangun kembali, rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya bentuk BRR, organisasi yang kredibel, bertanggung jawab, dan bisa diaudit apa yang dilakukan, dan alhamdulillah dunia memberikan apresiasi karena hal-hal mendasar, kerusakan yang sangat fundamental itu bisa diperbaiki dalam waktu 1, 2, 3 tahun. Yang banyak negara belum tentu bisa melakukan itu. Oleh karena itu saya bersyukur dunia juga memberikan dukungan penuh. Kita juga tidak mengecewakan rakyat kita sendiri, bangsa kita bersatu. Bukan hanya yang dari Aceh, dari seluruh Indonesia memberikan bantuan. Artinya apa? Saya bisa simpulkan sasaran kita waktu itu, tujuan waktu itu sudah tercapai. Dibandingkan ketika Aceh diluluh lantakkan oleh tsunami.
bahwa sekarang Aceh makin maju, mungkin diperlukan infrastruktur yang baru, proyek-proyek yang baru, apakah yang sifatnya angkutan, transportasi, kelistrikan, dan semuanya. Tentu itu kewajiban kita semua, utamanya pemerintah sekarang, pemerintah Aceh dan pemerintah nasional Indonesia. Jadi jawaban saya, iya, waktu itu sudah kita capai, dunia juga mengakui, namun jangan lupa ini proses yang harus berlanjut sampai kapanpun di Aceh ini. Oke, baik. Tentunya kita tetap harus terus memajukan Aceh karena akan terus berjalan waktu ya Pak ya? Betul, betul. Baik, menarik sekali. Lalu Pak, berdasarkan data BPS tahun 2023, Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera Pak, yaitu 14,75%. Ini menjadi predikat negatif dalam kesejahteraan dan kemiskinan. Padahal Aceh memiliki dana otsus yang besar. Jika Bapak melihat apa yang salah dan harus diperbaiki oleh pemerintah Aceh, Pak? Terhadap itu, Mbak Sita, Ya. saya barangkali akan memberikan pandangan secara umum karena yang paling tahu mengapa masih ada tantangan yang ya cukup mendasar lah, angka kemiskinan yang tinggi untuk Aceh dibandingkan dengan yang ada di tempat lain. Yang paling tahu tentunya pemerintah Aceh sendiri yang sedang mengemban tugas, yang sedang mengemban amanah. Apakah kebijakannya, apakah pendekatannya, apakah alokasi anggarannya, apapun mesti ketemu nanti. Dan bagus kalau pemerintah Aceh bersama-sama pemerintah nasional Jakarta duduk bersama, mengundang juga unsur masyarakat, mengundang ulama, tokoh masyarakat. Apa yang menyebabkan? Barangkali kalau dipikirkan secara bersama akan ketemu nanti. Strateginya seperti apa, taktiknya seperti apa, kebijakannya seperti apa akan ketemu. Karena menurut saya setelah kedamaian datang sebenarnya harus lebih baik lagi dalam membangun Aceh ini. Dan ingat, saudara-saudara kita, rakyat kita itu setelah kedamaian datang, dia tidak menginginkan yang bukan-bukan, sederhana sekali, hidupnya makin sejahtera, punya pekerjaan, punya penghasilan, punya daya beli, kalau sakit bisa berobat, kalau sekolahnya tidak terlalu mahal, dan sebagainya. Nah itu kalau bisa dicapai, ekonomi tumbuh tapi tumbuh adil, tumbuh merata, dan tanpa merusak lingkungan, pastilah kemiskinan akan turun. Ini penglihatan saya dan pengalaman saya ketika 10 tahun menurunkan kemiskinan di Indonesia secara tajam. Itu juga bisa dilaksanakan di Aceh. Saya yakin Aceh bisa. Pemimpin-pemimpin Aceh bisa. Oleh karena itu lakukan segala sesuatu ke depan ini untuk betul-betul mengurangi kemiskinan yang ada di tanah Tuhan ini. Luar biasa, menarik sekali. Izin saya kutip Pak, penggalan dari apa yang Bapak sampaikan. Iya. Selama ekonomi adil, merata, insya Iya. Allah kemiskinan menurun ya Pak ya? Saya yakin itu, saya yakin. Baik, luar biasa. Lalu Pak, adakah cita-cita Bapak yang belum terwujud terhadap Aceh? Mungkin karena keterbatasan masa pemerintahan yang belum sempat terlaksana Pak. Ya, begini Mbak Sita, bangsa yang sedang mengalami, yang baru saja mengalami konflik seperti penyelesaian Aceh, itu ada fase, mungkin memerlukan sekian tahun untuk merajut kembali saling percaya satu sama lain. Namanya trust building. Kemudian perlu dilakukan konsolidasi, rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berhadapan dulu. Itu juga memerlukan waktu. Nah, ketika prioritas kita di situ, mungkin masih ada agenda lain yang belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, pada era saya, setelah perjanjian Helsinki, mengutamakan bagaimana bisa bersatu lagi, saling percaya, tidak berjarak di antara komponen masyarakat yang ada di Aceh ini. Alhamdulillah bagaimanapun sudah bisa kita wujudkan. Mulai terbangun saling percaya satu sama lain. Sudah bisa kita capai. Oleh karena itu menurut saya dulu sudah kita capai. Nah setelah itu dilaksanakan maka tugasnya melihat kembali Aceh ini. Apa yang mesti ditingkatkan tadi itu secara ekonomi, secara kesejahteraan rakyat. Nah menurut saya pada masa saya memimpin sebagian besar
yang paling penting sudah saya wujudkan. Nah, masih tersisa. Inilah yang mesti dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang. Pimpinan Presiden Jokowi dan nanti oleh presiden-presiden berikutnya lagi. Karena membangun Aceh sekali lagi agenda yang tidak pernah berhenti. Never ending goal istilahnya. Baik, terakhir Pak. Kami menerima beberapa permintaan dari elemen masyarakat yang rindu mendengar suara Bapak. Mungkin bisa Bapak menyanyikan sebaik lagu yang paling berkesan dan penuh kenangan, Pak? Iya, saya dapat bocoran. Katanya waktu interview dengan Serambi News nanti, saya didaulat untuk menyanyi. Nah, persoalannya saya sedang mencari lagu apa yang paling pas ya, karena hari ini tanggal 26 Desember, kita mengenang tragedi besar di Aceh ini. Akhirnya saya baru ingat begini, setelah musibah itu datang, saya begitu shock melihat apa yang terjadi di Aceh ini. Padahal dalam pikiran saya ingin fokus untuk mengakhiri konflik secara damai. Nah, disitulah akhirnya saya mohon pada Allah, Ibu Ani mendampingi saya, ya Allah, tolonglah kami agar bisa mengatasi musibah besar ini, tapi juga sekaligus bisa menyelesaikan konflik secara damai yang sudah lama kami ingin lakukan. Jadi intinya ya Tuhan, berikan kami harapan, hope, supaya kami teguh dan terus bisa mengemban tugas ganda, mengatasi tsunami dan kemudian mengakhiri konflik. Itulah yang saya ingat, ada lagu yang judulnya mirip, Berikan Daku Harapan. Ini lagu lama tahun 60-an, dinyanyikan oleh penyanyi namanya Tutik Subarjo. Karena saya suka dengan judulnya, meskipun isinya sedikit beda konteksnya, tapi hakikatnya bangsa itu memberikan dukungan kepada seseorang yang akan mengemban tugas. Dan digambarkan seorang istri memberikan doa untuk suaminya yang mengemban tugas di medan laga waktu itu. Dalam pikiran saya, Indonesia, rakyat tentu ingin Aceh bisa selesai secara damai, tsunami bisa dibangun kembali, kerusakan yang ditimbulkan. Dan pikiran saya juga, istri Ibu Ani juga mendoakan saya agar menyelesaikan Aceh secara damai dan mengatasi tsunami itu juga berjalan dengan baik. Liriknya seperti itu. Jadi saya akan bawakan, karena sudah lama tidak menyanyi, saya bikin catatan kecil untuk bisa saya menyampaikan pada kesempatan yang indah ini. Itu lagu yang indah, Berikan Daku Harapan. Saya sampai merinding dan terharu. Terima kasih, makasih. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan kesempatannya untuk menyanyi kepada rakyat Aceh khususnya. Baik. Luar biasa. Dan mungkin setelah ini saya akan sering mendengar lagu ini Pak. Tentang harapan ya Pak ya. Oke. Baik. Sedih sekali Pak, kita harus menutup perbincangan kita ini. Sebagai penutup perbincangan kita yang sangat bermanfaat dan menarik ini Pak, saya izin berkenan Bapak untuk memberikan closing statement, mungkin saran dan harapan Bapak kepada masyarakat Aceh
terutama generasi muda, milenial, dan Gen Z agar terus merawat perdamaian yang telah dicapai dengan jalan yang tidak mudah ini, Pak? Silahkan. Iya, saya punya keyakinan yang tinggi bahwa Tuhan merahmati bumi Aceh ini. Saya berharap rakyat Aceh, utamanya generasi mudanya, memiliki mimpi-mimpi besar, memiliki cita-cita besar untuk membangun Aceh menuju masa depan yang gemilang. Oleh karena itu, setelah Aceh di waktu yang lalu mendapatkan ujian besar, kemudian diberikan jalan oleh Allah juga mengakhiri konflik yang sudah lama berlangsung, maka Aceh memasuki era baru, zaman baru, peluang baru untuk maju. Oleh karena itu, harapan saya, pandangan saya, dan pesan saya kepada utamanya generasi muda Aceh, persiapkan diri masing-masing untuk pada saatnya nanti memimpin Aceh menuju hari esok yang lebih baik. Itu saja. Punya mimpi besar, punya cita-cita, mempersiapkan diri, dan pada saatnya ambil tanggung jawab penuh untuk membangun dan memajukan Aceh menuju harapan kita semua. Itu saja. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Ini akan selalu kami ingat bahwa selanjutnya generasi muda dan milenial yang akan membangun Aceh pegang penuh tanggung jawab itu ya, Pak ya. Iya, betul. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Ini merupakan salah satu perbincangan yang sangat bermanfaat dan menarik, Pak. Semoga harapan Bapak dan kita semua dalam perbincangan ini bisa terwujud ya, Pak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Bapak sekeluarga sehat selalu. Terima kasih. Terima dan kasih. bisa kembali berkunjung. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin nanti sekali lagi berkunjung ke Aceh. Boleh, ya, Pak? boleh. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih juga kepada Anda, Syedar Alun, yang sudah menyaksikan perbincangan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Syedar Alun, demikianlah program podcast spesial Merawat Perdamaian Aceh bersama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya Siti Masyitah beserta Pak SBY dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.